Kepala desa. Kepala desa. Chunsen, ada apa sampai kamu begitu panik? Putriku sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Bisa pinjam 20.000 yuan? Hal ini. Chunsheng, ini bukan jumlah uang yang kecil. Tidak bisa kasih sekarang. Kamu belum makan? Ya. Daripada itu, bagaimana kalau makanlah sedikit bersama dahi? Yun butuh uang untuk hidup. Pak, bantu saya. Chunsen, dulu keuangannya cukup baik. Dia sering sakit, bikin boros. Sekarang sudah begini, mendingan biarin dia aja mati. Betul sekali. Ayah nggak boleh tinggalkan anak. Tolong bantu saya, Pak Kepala. Bantu saya, anak Anda. Ini bukan urusan saya. Mending kasih anjing. Gak bakal pinjam. Ada yang bisa bantu. Keluarkan dia dari sini. Pak Kepala, pinjam 20.000. Pak Kepala, buka pintu. Tolong aku, Pak. Tekanan darah rendah 150. Siapkan operasi. Biaya belum siap. Chunsheng. Kenapa terlambat, Chunsheng? Chunsheng. Ini Pak San. Aku nggak bawa kotak kertas. Aku tahu penyakit Xiao Yun. Ya kan? Cuma soal uang. Pak San punya. Terima ini. Yang utama adalah menyelamatkan anak. Enggak. Makasih. Ayo cepat, tolongin dia. Yumpun. Dokter. Dokter, tolong aku ya. Tolong cari solusi dong. Bayar dulu baru operasi, aturan rumah sakit. Dokter. Aku berlutut memohon. Jangan gitu dong. Cepet bangun. Cepat bangun. Tolong cari jalan keluar. Bangkitlah sekarang. Dokter. Uangnya sudah terkumpul. Chunsheng. Dokter. Telah keluar dari bahaya. Urus administrasi sekarang. Ini hanya solusi sementara. Sebaiknya kamu bawa anakmu ke kota. Butuh uang banyak. Biayanya sangat besar. Oke, aku paham. Chunsheng. Dari mana uang itu? Kenapa bisa begitu? Hujan tadi jadi terpeleset. Jangan khawatir. Desa tahu kalau anak perempuan kita sakit. Semua memberi uang sukarela. Uangnya besar. Nggak semudah itu. Mama! Aku merasa takut, Pak. Berhati-hatilah. Balok atapnya runtuh. Hong Mei, aku ambil pasir. Ini harus diperbaiki sebelum besok. Ini jalan apa? Tidak bisa melihat jalan sama sekali. Sayang, Materialnya kan buat bendungan. Kita sudah ganti banyak. Jangan-jangan ada masalah ya. Bendungan diperbaiki. Ngapain cemas? Kalau dijual ke sana pasti untung besar. Nggak usah ragu. Opi, sayang. Luar biasa kamu. Berhati-hatilah. Chunsheng, Sayang, semoga ada yang meninggal. ada yang lihat kita tabrak. Lagian, lihat tuh mobilnya bawa apa? Bukannya juga semen, kompetitor ada. Gerah. Hilang lebih baik. Lambat. Iya. Hong Mei, Chunsheng, kenapa lu? Kenapa banyak darah? Tadi aku jatuh. Pasirnya udah aku bawa balik. Nanti kita kerjain atapnya.
sudah diperbaiki, tidak bocor. Beneran nggak bocor? Kok matiin listriknya ya? Mungkin belum bayar listrik. Nampaknya aku harus ke kota cari duit dulu. Chunsheng. Hei, Chunsheng. Pak Tiga, kok datang ya? Pria sejati harus keluar. Kalau nggak punya uang gimana tuh? Ambil dulu nih. Enggak, aku punya uang. Enggak perlu. Kalau mau keluar, cari nama baik. Lu anak pertama desa kita yang masuk kuliah. Kami yang tua tak bisa bantu. Duit ini harus lu terima. Nanti kalau lu berhasil, jangan lupa desa lo ya. Bantu anak-anak desa kita. Keluar dari gunung itu. Pak Tiga, aku ingin. Aku Chunsheng. Balik ke desa sukses. Aku pergi dulu. Hong Mei baca seperti ketemu suami. Dapat pekerjaan di kota lewat bantuan. Gaji cukup tinggi. Rawat baik Yunyun dan dirimu. Nantikan aku pulang. Ibu, Chunsheng. Yubun. Saya yang berada di seberang sungai. Dia membawa semen di dalam mobilnya. Tabrak satu, hilang satu. Shu Erlang yang tabrak. Jangan ganti semen bagus jadi yang jelek. Hujan yang kalau bendungan rusak. Desa kita bisa berbahaya. Warga desa, ada masalah. Cepat bawa orang tua dan anak-anak ke puncak belakang. Bendungan akan pecah. Langsung maju. Yunyun, cepat lari. Bosha, kamu aja. Tanaman hilang ditanam lagi. Manusia hilang tidak kembali. Rumahmu hanya satu, Bu. Miskin? Apa daya? Kenapa bendungan kokohnya bisa ambruk begitu saja? Tahun ini sudah diperbaiki. Benar. Pada barusan kamu dan istrimu. Dari situ, dari bendungan. Kamu tahu nggak kenapa? Oh, Su Chunsheng. Iya, Su Chunsheng. Ketika kita pulang, kita lihat dia curi semen. Bendungan roboh gara-gara Su Chunsheng. Jangan ngarang. Chunsheng bawa yang benar. Betul. Tadi pagi, aku lihat suamimu bawa barang buat ngecat rumah kalian. Oh, kalian ya? Xu Chunsheng merusak bendungan. Gak ada. Betul. Mama. Aku baik-baik saja. Selamat, Direktur Su. Pak Ketua, kamu datang tepat pada waktunya. Berkatmu perusahaan tumbuh. Sekarang masuk 500 besar dunia. Kontribusimu luar biasa, bicaralah. Hadiah apa yang kamu mau? Sudah cukup apresiasi, Pak Lin. Hari ini saya datang. Saya ingin mengundurkan diri. Apa? Pengunduran diri? Kerjamu bagus, kenapa ingin pergi? Tidak ada maksud buruk. Saya tidak akan keluar dari 10 tahun sudah selesai. Saya ingin kembali ke... Oh,
Dulu 10 tahun yang lalu, saya telah menyelamatkanmu. Biayanya 10 tahun loyalitasmu. Dalam 10 tahun ini, kamu rajin dan tak pernah libur. Saat ini, 10 tahun sudah berakhir. Waktunya pulang dan melihat. Pak Lin, tetapi sudah 10 tahun kami, saya tidak tahu tentang istri dan bagaimana sekarang. Desa Sujia. Ini adalah proyek utama yang dikembangkan oleh grup yang Anda pimpin. Infrastruktur dan pemandangan sudah bagus. Anda kirim uang setiap bulan, mereka pasti hidup baik. Silakan pergi, kunjungi keluargamu. Kunjungi tetangga-tetanggamu, berikan mereka kejutan, dan biarkan mereka melihat Xu Chunsheng dari masa siapa dia sekarang. Direktur Lin. Tunggu saya sampai saya kembali, oke? Ada masalah. Ayah, Suding, kamu melepaskan Chunsheng. Suding. Chunsheng punya keluarga. Jangan ganggu dia lagi. Saya hanya ingin melihat-lihat wanita macam apa. Wanita yang diingat Chunsheng. Sucun tidak merasa malu. Mencuri semen, merusak bendungan. Lagi-lagi kalian. Berhenti! Apa kalian akan berani lagi? Xiao Yun, lepaskan aku. Mu, Saya memperjuangkan marwah kita. Cepat pulang. Xiao Yun, jangan marah lagi. Kalau kamu sakit lagi, bagaimana kita? Ayahmu akan kembali. Pasti sangat sedih. Xiao Yun. Xiao Yun. Dia juga akan merasa sedih. 10 tahun tak ada kabar. dia meninggalkan keluarga dan berbuat jahat. Kalau bukan karena dia, Apa sampai dimaki semua orang? Saya harap dia mati cepat. Xiao Yun. Dia ayahmu. Xiao Yun, maafkan aku. Tadi Bu agak emosional. Biarkan aku. Jangan campur tangan. maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya. Tidak masalah. Xiao Yun, Ibu kenapa salahkan dia? Hari ini kamu harus mendaftar di sekolah. Ganti pakaianmu. Setelah makan, cepat ke sana. Ayo cepat. Chunsheng, Kapan kamu pulang? Aku tak kuat lagi. Bapak Shu, desa Sujia hanya 10 kilometer lagi, sebentar sampai rumahmu. Istri dan putrimu. Aku langsung pulang. Wah, bagaimana mereka bisa keluar tanpa malu? Betul sekali. Suaminya mencuri material bendungan, akhirnya banjir besar, sekarang dia kabur. Bukan manusia. Soal bendungan, bukan Chunsheng kami yang lakukan. Belum mengakui padahal waktu itu Erla melihatnya. Sekarang dia kabur, nggak ada bukti, semua keluargamu jelek. Kamu. Ibu, kenapa masih bela dia? Ibu dan anak itu pantas tenggelam. Aku marah mengingatnya. Kenapa lari? Jangan kabur. Kalau suamimu tidak terlibat, ayo lari. Apa tuh? Dasar menjijikan, kabur dari sini. Pak Tua Dua bisa bantu daftarkan Xiao Yun. Kita ikut daftar sekolah di SMA desa kami. Diamlah. Bu guruku. Siapa yang membolehkan mereka masuk? Sudah kukatakan kan? Keluarga Su Chunsheng dilarang masuk. Saya bagian dari dalam. Xu Chunsheng dan anjing.
larangan masuk. Su Chun Sheng mencuri uang ayahku. Ayahku sakit tanpa biaya pengobatan. Ayahku sakit parah, tak ada uang obat. Sekarang anak si brengsek itu masih tegak datang ke sekolah. Xiaoyang, dengarkan perkataan kakak iparmu. Abangmu Chun Sheng. Dia pasti menemui masalah di luar. Dia pasti bayar hutang. Pergi, bukan kakak ipar. Semuanya keluar. Mulai hari ini, aku nggak mau di sini lagi melihat kalian berdua. Bu, ayo pulang. Xiaoyang, kakak tolong aku ya. Sama di desa kami. Didonasikan oleh grup Chunhui. Sekolahnya gratis, kan? Kejadian lama itu tidak ada hubungan dengan anak-anak. Daftarkan Union ke sana, dong. Aku katakan padamu, grup Chunhui tak terima anak bermoral buruk. Pemimpin grup akan datang. Hati-hati kalian berdua. Kamu bikin malu banget. Cepetan keluar dari sini! Su Chun Sheng nyaris bunuh Om Tiga. Desa kami hancur karena dia. Anaknya mau sekolah. Munaf. Keluarga kalian gak ada yang benar-benar bagus. Dulu Chunhui Grow, dulu pas ada tim medis datang, kamu bawa anakmu gratisan. Sekarang mau gratisan sekolah juga? Gak ada harga diri banget. Anak baik jadi baik, anak buruk jadi buruk. Keluarga kalian keluar dari sini sekarang. Pergi sekarang! Pergi sekarang! Pergi sekarang! Jangan ribut terus. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Kau mau minta siapa untuk pergi? Kau mau minta siapa untuk pergi? Ada apa ini? Kepala desa, pelaku kesalahan desa ingin belajar. Guru Su hentikan niatnya. Kepala desa. Soal bendungan itu, ini bukan ulah Chun Sheng. Mohon bantuanku. Bantulah aku bicara. Izinkan Xiao Yun sekolah. Kamu baik-baik saja? Kau. Sekolah. Kalian tidak layak. Kepala desa, semua salah dia. Kenapa harus campur urusan kami? Mana giliranmu ngomong, Nat? Kau anaknya dia. Ayahmu telah melakukan dosa. Bagianmu juga termasuk. Kau cuma anak imut. Imut banget. Imut banget. Imut banget. Imut banget. Imut banget. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Kepala desa. Chun Sheng bukan tipe itu, Pak. Dia seperti apa? Dulu, ayah urus bendungan. Sering cari Su Chun Sheng di kota. Dia selalu menghindar. Dia di mana? Katanya pergi bekerja demi uang. Dia kabur takut hukuman. Tidak tahu alasannya. Ada firasat buruk. Anda rindu keluarga sehingga tidak bisa istirahat. Mungkin benar. 2 hari lagi, tim medis yang Anda undang akan tiba. Sudah waktunya Union menjalani operasi. Apakah tim medis tahun ini sudah disiapkan? Sama seperti biasanya. Tahun ini mengundang Dr. Bai dari ibu kota. Operasi untuk putri Anda. Sudah capek ya, Wen. Hal yang kuminta diselidiki. Kecelakaan bendungan. Sudah mulai jelas. Ngebut aja, Pak Zhang. Bunga belum merah. Yuyun, 10 tahun ini aku balas budi Tuan Lin. Tidak bisa pulang. Apa kabarmu sekarang? Baik-baik saja. Sudah aku cari tahu. Di kota nggak ketemu sama sekali. Tidak ada Su Chun Sheng. Bu, jangan bicara untuknya lagi. Aku keluar sekolah ini. Agar tidak dihina, diamlah. Kepala desa, saya mohon. Sekarang di usia ini, waktunya belajar. Gak boleh gak sekolah, meski dulu salah Chun Sheng. Kesalahannya, saya akan membayarnya untuk anak itu tidak bersalah. Mohon, Pak Kepala Desa. Mereka yang yatim piatu di sini sungguh memprihatinkan. Tidak ada kesalahan besar. Betul sekali, Pak. Biasanya mereka berdua cukup baik di desa. Biarkan anak Sang Hong Mei sekolah. Kata-katamu logis. Tapi, Tidak berbuat salah. Dia juga layak mendapatkan. Anggrek. anak perempuan.
Kakak Anggrek, kehadiran Anda di sini benar-benar memberikan kehormatan besar. Situasi banjir desa kita membaik berkat kakak anggrek yang menikah dengan baik. Kalau bukan suami Kakak Anggrek dari Chunhui, terima kasih atas bantuannya, desa kita berkembang. Kakak Anggrek, siapa anak kecil itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja wanita tersebut. Kamu kenal kartu ini? Paket dari Chunhui Group ini milik siapa? Chunhui, biarkan aku lewat. Hanya suamiku di grup Chunhui. Ini beli apa sih? Kasih sayangku, Hongmei. Hidupmu lebih baik sekarang. Maaf ya, tak bisa pulang bertahun-tahun. Masukin 10 juta tiap bulan. Jangan lupa bayar utangnya ya. Suamimu sekarang udah sukses. Pulang sukses, tunggu aku. Orang yang paling sayang sama kamu. Orang yang paling sayang sama kamu. Hongmei. Zhang Hongmei. Oke deh, Qin Xiaokuan. Malah nyambung sama cewek itu. Untung tahu cepat. Zhang Hongmei, kamu kok berani nerima uang dari suamiku? Gak nyangka keluargamu semuanya seenaknya gitu. Anggrek, aku gak kenal sama suamimu. Uang apa tuh? Gak ngerti apa yang kamu bicarakan. Salah paham, kartu dari Chunhui Group sudah di tangan aku. Selain suamiku, siapa lagi yang bakal ngasih uang ke warga desa kita dari Chunhui? Itu cuma disebut-sebut sebagai salah paham menurut aku. Si kecil lucu di rumahmu itu, jangan sekolah aja, nanti juga jadi kayak kamu. Makin enak kamu bergandengan sama orang kaya. Lan Hua, aku benar-benar tidak. Cukup, jangan bicara sia-sia. Suamiku, nanti suamiku datang bareng VP cabang Chunhui buat inspeksi. Lo kecil-kecil imut, ngapain di sini? Mau deket sama suamiku ya? Kabur dari sini. Ada apa, Pak Su? Xiao Zhang, cepatkan mobil. Kepala desa, Pak Kepala Desa, tolong percaya aku. Aku emang gak lariin diri, Ibu. Kasihan kalian, aku percaya. Kalian curang dan berbohong. Di desa ini, kok bisa ada keluarga kayak lo yang rusak banget etikanya? Sekolah? Sekolah apaan tuh? Bukan? Mau dekati menantuku? Bayar? Bukan tentang dosa suamimu. Siapa yang bayar? Keluar. Hukum dia sesuai peraturan suku. Kalian mau ngapain? Kenapa pukul ibu saya? Dasarnya apa? Jangan diam saja. Bergerak sekarang. Jangan gerak, tenang. Pelanggar dihukum. Hukuman di hadapan leluhur. Sudah memperbaiki kesalahannya. Anak saya boleh sekolah. Tergantung bagaimana sikapmu. Cambuklah dia. Hari ini, melakukan ini di hadapan leluhur akan membantu kamu dengan benar. Memohon ampun kepada leluhur. Bawa dia ke dalam. Permi. Berlutut. Penduduk desa. Konsekuensi merusak desa kita. Pukul saya! Jangan ibu saya! Penduduk desa. Hari ini, datang dan saksikan. Setiap orang menerima satu cambukan akan mengurangi dosa. Bagaimana tidak, Mama? Hongmei, minta maaf tulus. Aku akan memberikan kesempatan kedua untukmu dan anakmu. Kamu pihak ketiga, kan? Jujur, aku mungkin ampuni kamu. Mendekati suami orang salah. Ya, aku keliru. Mereka sungguh brengsek banget. Mudah-mudahan kalian semua mati. Bu, aku nggak bakal lanjut sekolah kalau begini. Suamimu itu benar-benar lari dari tanggung jawab, bukan? Tidak, dia bukan seperti itu. Dia Chun Sheng.
Dia tak meninggalkan kami. Dia bukan orang yang kabur. Bu! Papa! Kamu menghalangi ya? Nggak cuma dia, kamu juga bakal kena. Cukup sudah. Wang Mei, Xiao Yun. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Siapa dia? Aku tidak tahu. Wang Mei! Orang ini siapa? Istri, aku Chun Sheng. Pulang. Chu Chun Sheng, siapa membolehkanmu masuk? Pergi sekarang! Xu Chun Sheng, kau berani kembali. Apa? Ini Su Chun Sheng. Chun Sen. Ayo cepat keluar, cepat pergi, Chun Sheng. Wang Mei, Baru pulang, kenapa pergi? Kau berani kembali? Oh, kalau sudah kembali, mari selesaikan semuanya. Kie. Benar. Oh, tahun-tahun tanpaku. Beginilah kalian menyiksa orang. Beginilah kalian menyakiti istri dan anak-anakku. Chun Sen, Hang Mei, membantu Yunyun. Yubun, ayah, aku sudah kembali. Kalian tidak akan disakiti lagi olehku. Bertue! Kamu bukan ayahku! Apa yang kalian lakukan pada mereka? Chun Sheng, jangan bicara soal keluargamu. Dengarkan aku. Kamu takkan lolos. Jangan kabur. Bertahun-tahun, kamu asyik bermain di luar. Kamu bawa wanita lain pulang, tapi tanya istri dan anakmu. Chun Sheng, siapa ini? Ini siapa? Ibu. Kamu belum paham. Kalau bukan wanita yang dia bawa pulang, siapa lagi? Yubun, Lepas tangan kotormu, jangan sentuh ibuku. Yubun. Kenapa kamu berteriak? Pergi dengan perempuanmu. Yunyun, tunggu sebentar. Aku akan menjelaskan semuanya. Dasar orang tua tidak sopan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu bicara apa ke kepala desa? Xu Chun Sheng, ada apa? Tidak bertanggung jawab, rugikan desa. Sekarang kamu baru tanya keadaan kita. Aku rugikan siapa di desa? Jelaskan pada aku dengan baik. Kamu! Ata apa? Aku benar-benar kesal. Chu Chun Sheng, kamu curi uang pensiun ayahku. Matinya karena tak ada uang obat. Kamu masih pura-pura bodoh. Kamu bilang apa? Pak Tiga sudah tiada. Jangan pura tak bersalah. Kamu tahu sendiri apa yang kamu lakukan. Kamu lupa budi. Xiao Yang, ada kesalahpahaman. 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 Chu Chun Sheng. Semua di desa tahu kamu bohong soal kesuksesan di kota. Tahukah kamu berapa banyak keluarga yang hancur karena ulahmu? Nikmatin hidup di kota, lupa pulang desa. Xiao Yang, kali ini aku pulang. Aku ingin membawa pemuda desa untuk maju bersama. Tinggalkan pegunungan ini. Bawa semua orang kaya. Aku Xu Chun Sheng. Tidak salahkan siapapun. Chu Chun Sheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan pura-pura berhasil. Kami benci orang seperti kamu. Siapa kamu untuk bawa kita makmur? Chu Chun Sheng, kamu boleh menipu orang desa. Jangan tipu dirimu. Sebelum membahas apakah kamu sukses atau tidak, kami tolak bantuanmu, sampah manusia. bagaimana Su menipu? Orang yang saya rugikan, istri dan anak-anak saya mengenai desa Sujiasuan, tidak merasa bersalah. Bos kita banyak berkontribusi untuk desa. Kalian tidak bersyukur, malah hina keluarga Bosu. Bukan manusia. Tuku! Kamu tidak punya hak bicara. Panggil Bosu terus, benarkah dia? Xu Chun Sheng tidak pulang 10 tahun. Jelas meninggalkan keluarga. Kamu seperti Chen Ximin. Bagaimana Hong Mei pernah suka padamu? Ini demi balas budi.
Terima kasih. Siapa yang kamu tipu? Kalau kamu benar bosu, apakah kamu tidak pulang selama 10 tahun? Apa kontribusimu? Hancurkan desa 10 tahun lalu. Apa maksud kalian? Aku hancurkan desa. Masih pura-pura bodoh. Sudah, Su Chun Sheng. Apa kamu layak disebut ria? Hancurkan bendungan, banjir desa. Jangan coba-coba berdalih. Aku tidak melakukannya. Tidak apa-apa jika tidak mengaku. Kamu Su Chun Sheng, penjahat desa. Masih harap pulang hormat, membuat nama keluarga bersinar. Mustahil untuk seluruh hidupmu. Mustahil! Karena kamu Su Chun Sheng, namamu hilang dari daftar keluarga. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan diriku. Kamu tuduh dan sebar hoaks. Masih saja ngotot ngomong. Oh, lupakan soal bendungan. Ayahku pinjamkan uang untuk Xiao Yun. Dia bayar perjalananmu. Akhirnya apa? Udah bayar atau belum? Ketika ayahku butuh uang buat obat, kamu di mana? Dulu kakek Tiga begitu sayang sama kamu Su Chun Sheng. Sampai dia mati, kamu cuma serigala ingkar budi. Mustahil, Hong Mei. Setahun setelah aku pergi, aku udah kirim surat dan Sudah cukup, Su Chun Sheng. Jangan salahkan ibuku untuk ini. 10 tahun, kami tidak dapat apapun. uang kiriman 10 tahun? Mana? Investigasi sampai tuntas. Akhirnya, apa masalah sebenarnya? Masih diam di sini untuk apa? Cepat pergi. Jangan khawatir. Masalah ini, segalanya akan terungkap. Chun Sheng, berhenti bercanda. Saya tidak marah padamu. Yang penting kamu sudah kembali. Yang penting kamu sudah kembali. Ibu, Dia brengsek. Dia pulang karena tidak bisa hidup di luar. Jangan salah, dia tidak datang untuk membantu. Yunyun, aku paham. Selama beberapa tahun maaf merepotkanmu dan ibumu. Tenang, ayahmu akan mengungkap semuanya. Aku akan memastikan kebalasan atas penderitaanmu. Satu demi satu, semuanya akan dipulihkan. Pak Su, ditemukan ini di rumah Anda. Kalian. Semoga kalian mati! Su Chun Sheng, orang desa memperhatikan. Apa rencanamu? Sesama warga desa. Kalian bukan saudara desa. Menghina istri dan anak perempuan. Mencemarkan reputasiku. Kalian pantas gelar ini? Su Chun Sheng, jangan cerewet. Reputasi burukmu akibat perbuatanmu. Lagi pula, bagaimana kami hina istri dan anakmu? Haruskah aku baca satu persatu? Catatan harianku. 3 September 2014, ulang tahun Yunyun. Ibu beli kue pertama buat Yunyun. Om kepala desa. Mereka jatuhkan kue dan bilang Yunyun anak sial. Tidak layak merayakan hari ulang tahun. Ibu dipukul sampai berdarah. Aku benar-benar ketakutan. Lalu ayahku di mana? Kenapa ayah masih belum kembali? Chun Hui kasih bantuan ke desa. Kalau semua orang dapat, kenapa aku dan ibu nggak boleh ambil? Sebenarnya kita salah apa sih? Ayo cepat kabur. Pak Kepala Desa. Beneran? Apakah benar-benar terjadi? Memang ada, lalu apa masalahnya? Seluruh keluargamu. Gara-gara kalian, desa banjir parah dan banyak kerusakan. Dasarnya apa? Mereka ibu anak malah hidup enak. Omong kosong lu. Soal bendungan itu tidak ada hubungan denganku. Kalian bully istri dan anakku. Sama desa, beda sikap. Astaga, kamu beneran tega banget ya. Kejam banget. Su Chun Sheng. Jangan ngomong banyak. Kamu salah dulu. Lo ninggalin istri sama anak. Lo curi uang pensiun Om Tiga. Skreke malah nyerah balik. Baiklah, kalian mau sebar hoax ya? Hari ini, aku hitung semuanya satu-satu. Li Wenwen, Dalam. hitung semua dalam 3 menit. Uang yang kuberikan ke Hong Mei dan Paman San, kemana hilangnya? Sah.
menyombongkan diri. Gak mau buang waktu sama bajingan. Warga desa, yuk semua pulang saja, ya. Siapapun tidak boleh pergi. Semua orang tetap di sini. Kamu bilang jangan pergi, ya? Kamu pikir kamu siapa? Hei, aku nih. Panggil semua dari cabang dekat desa Sujia. Bawa mereka ke aula di desa Sujia. Warga desa, Mau pergi? Pergi ya. Aku sudah ingatkan. Siapa yang berani keluar gerbang hari ini, akibatnya tanggung sendiri. Main misteri-misterian. Aku ingin lihat apa rencana kamu. Cuma setengah jam aku bisa menunggu. Ada masalah. Jangan-jangan dia sudah tahu apa? Kamu mau bicara apa? Material bendungan diganti sama kamu. Siapa sangka? Aku nggak nyangka bakal ambruk. Udah ya. Ceritakan apa yang terjadi waktu kamu ketemu Su Chun Sheng. Tuduh dia nanti. Penduduk takkan percaya. Mereka bakal percaya pada orang yang gagal total? wah, Mereka percaya padaku, kepala desa. Ternyata anak ini berhasil bikin nama besar. Aku ambil langkah dulu, Su Chun Sheng. Sampai kapan kamu pura-pura? Tanpa aku, kamu bisa apa? Kamu udah bantu desa. Merusak bendungan. Kirim uang bohong, tinggalkan keluarga benar. Kata siapa yang bisa dipercaya? Su Chun Sheng, ada apa lagi? Akhirnya aku ngerti juga. Su Chun Sheng bangun jalan dan sekolah untuk desa. Apakah aku juga salah? Jangan sok tangguh. Bangun jalan dan sekolah. Kamu percaya nggak? Yang harus dihukum di rumah leluhur bukan ibu saya. Yang benar kamu. Yang paling pantas dihukumnya dia, dan yang pantas dimaki nenek moyang juga dia. Kepala desa. Ajarin dia sedikit akal. Anakmu yang baik sungguh memberiku banyak bantuan, Su Chun Sheng. Apa kamu mau bicara lagi? Saya, Su Chun Sheng. Hati nurani tidak bersalah. Aku lihat kamu itu. Belajar setelah konsekuensi. Kami tahu jalan Sujiachun dibangun Chun Hui Group. Chun Hui Group membangun. Kamu berani tantang Chun Hui Group. Chun Hui Group. Kalau bukan karena aku bekerja keras selama bertahun-tahun bangunin Chun Hui Group, kenapa mereka mau investasi ke Sujiachun? Kenapa harus? Kamu masih merasa malu sama aku dan ibuku. Chun Sheng, sudahlah jangan ulah lagi. Alasan Chun Hui Group investasi ke Sujiachun. Karena suamiku wakil direktur Chun Hui Group. Lain cerita sama kamu, Su Chun Sheng. Tidak ada hubungan. Keluarga gagal tapi berani memeras Chun Hui Group. Chun Hui Group bangun sekolah di Sujiachun dan atasi masalah sekolah anak-anak. Kamu pura jadi pejabat Chun Hui. Itu hinaan buat mereka. Betul, Su Chun Sheng brengsek, lari bertahun-tahun dan memanfaatkan Chun Hui Group, tidak punya harga diri. Aneh, kenapa dia pulang tiba-tiba hari ini? Ternyata karena mengetahui kalian menyamar jadi pejabat grup Chun Hui. Sudahlah, kalian tahu siapa orang yang ada di depan kalian. Dia berasal dari grup Chun Hui. Berani menyamar jadi pahlawan desa. Benar. Dosa tambahan. Panggil seseorang. Tahan dia dengan erat. Beranikah kalian lepaskan aku? Kalian gila. Tahukah kalian apa akibatnya? Akibat. Jika dia dari grup Chun Hui, tidak mungkin lebih kuat dari suamiku. Suamiku adalah wakil direktur cabang grup Chun Hui. Dia adalah pemimpin proyek desa Sujia. Su Chun Sheng, karena kamu sudah kembali. Hari ini aku akan sumpah di hadapan langit dan nenek moyang. Betul, baik. Aku sudah mengerti. Kamu. Apa kesalahanmu? Tolong jangan. Chun Sheng, dia tahu salah. Tolong kasihanilah dia. Ayo, keluarlah. Bawa dia pergi. Pak Kepala Desa. Su Chun Sheng, hari ini aku tunjukkan. Pahamilah sepenuhnya. Apa yang sudah kamu lakukan?
Hong Mei. Hong Mei. Hong Mei. Hong Mei. Hong Mei. Hong Mei. Chun Seng, mereka tidak mempercayaimu. Aku yakin padamu. Ini semua karena saya. Aku bikin masalahmu. Maafkan saya. Su Chun Sheng bukan orang baik. Hong Mei peduli perasaan dan keadilan. Pak, Kalian kasihan mereka. Mereka tidak peduli padamu. Dulu Chu Chun Seng, dia telah menyiksa seluruh desa dengan cara yang sangat buruk. Apakah dia pernah Su Chun Seng berhenti dan Hong Mei? Cewek bodoh, pura-pura polos, aku marah. Betul juga, dia cuma pura-pura polos dan menangis-nangis. Betul juga. Fah. Su Chun Sheng, perbuatanmu terhadap desa. Perbuatan jahat yang sulit. Wargamu layak dihukum. Mengalami penderitaan. Sudah semua lihat. Jangan biarkan dia karena kesombongannya. Di masa depan, penjahat tanpa batas dengan cara akan membalas dan jangan biarkan mereka lolos bawa ember api. Hari ini, balas dendam sekarang. Yang memiliki dendam, membalas dendam. Kenapa kalian diam? Kenapa ragu pada orang jahat? Lepas aku, Chun Sheng. Chun Sheng, lepas aku. Lepas aku. Hong Mei, ayo pergi, Hong Mei. Para tetangga sekalian, Chun Sheng bukan orang seperti itu. Tolong beri dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ya, Bukti yang sudah jelas-jelas. Masih ada apa yang harus dibuktikan? Belum pernah lihat kamu bodohnya segini. Meninggalkan kalian 10 tahun. Kamu masih bantu dia. Segera pindah, kalau tidak. Kamu juga dihukum. Hong Mei, aku nggak setuju. Pergi tidak bisa. Kalau gitu kamu. Jangan salahkan aku lagi. Jangan. Orang dari kantor pusat akan datang. Kenapa kalian nggak siap sambut? Suamiku, Aisyah, aduh, menantuku tersayang. Kami sudah siap, tapi tadi ada gangguan kecil. Apa masalahnya? Lebih penting dari inspeksi. Hah? Dengarkan aku sebentar. Hari ini bukan cuma bos besar yang akan hadir. Presiden grup Chun Hui akan hadir juga. Orang-orang dari grup Chun Hui sedang bergerak ke sini. Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Serius, Presiden grup Chun Hui juga akan hadir. Grup Chun Hui masuk dalam daftar Fortune Global 500. Bos mereka, pejabat hebat. Lepas dulu. Su Chun Sheng, keberuntunganmu bagus. Nanti, bos besar akan hadir. Aku tidak mau tempat ini. Jangan sampai berdarah. Kamu keluar tergeletak. suamiku. Keluargamu sekarang langsung cabut. Hari ini pimpinan grup Chun Hui akan datang untuk inspeksi. Di sini cuma akan bikin pimpinan marah. Nanti malah jelek buat suamiku. Iya, betul. Kalau grup Chun Hui tahu desa kita ada orangnya yang sangat tidak bermoral, pasti buruk citra desa kita. Kepala desa, soal anak saya sekolah. Hong Mei, kok kamu ngotot banget? Aku sudah bilang. Yun mau sekolah. Mustahil. Mo, kalau gitu, aku bakal cari kerja. Ada orang yang bekerja di luar bertahun-tahun. Lalu kembali juga kayak gak apa-apa. Kamu bercanda apa sih? Sekolahku buka. Kok anakku gak boleh sekolah? Su Chun Sheng, kamu terlalu serius. Masih merasa. Kamu merasa penting dan bikin sekolah. Aku lihat nih. Cari masalah aja deh. Kamu bisa nggak ya? Nanti kamu tahu sendiri. Habis setengah jam, orangnya di mana? Kalau tidak segera datang, jangan datang lagi nanti. Yo, masih pura-pura. Kamu keluar. Jangan bilang kamu suka akting. Su Chun Sheng, kalian boleh pergi. Aku sudah beri hormat keluargamu. Kalau kamu ganggu desa kami, aku akan menagih pertanggungjawaban. Lalu ada Sang Hong Mei. Kamu di sini kenapa? Mau mendekati suamiku? Lan Hua, kapan aku menggoda suamimu? Jangan sembarangan bicara.
Istriku, ini disebut yang namanya Hong Mei itu. Aku nggak kenal dia sama sekali. Gimana mungkin aku? Wanitaku mana? Biarkan mereka pergi, jangan main-main. Apa aku yang bikin ribut? Tanpa bukti, aku akan ribut. Kamu bilang gak ada hubungan, tapi kenapa melindunginya? Tolong jangan ulas seenaknya lagi. Ya sayang, kok ada banyak orang begini? Oke, Qin Xiaochuan, kamu pilih orang lain. Hari ini kamu gak kasih penjelasan. Aku bakal bikin ulah di sini, biar kolega-kolegamu tahu gimana kamu perlakukan istri sendiri. Lalu kamu pengen apa sih? Gak bisa seenaknya maafin mereka gitu. Ajarin mereka sopan. Hei. Hei, istriku, jangan bikin repot, ini zaman hukum. Kan mereka melanggar aturan desamu. Ya, ikat mereka. Tunjukkan keseriusan kalian di depan Chunhui Group. Iya. Bener banget. Anak menantu benar. Langsung ikat dia dulu. Kalian nyali beraninya. Kamu itu dari Chunhui Group ya? Iya, ada apa? Jangan lupa perkataanmu. Jangan sampai nanti menyesal. Banyak mobil di depan. Wakil Presiden Zhang, bagaimana bisa bos besar datang? Warga desa, sambut mereka. Om, apa yang kamu maksudkan? Panggil sesuai posisi Oh, Tuan Wakil Presiden Zhang. Aku sudah memberi kesempatan. Bukannya presiden akan datang. Sekarang dia di mana? Udah datang, cekikir kemari. Wakil manajer divisi grup Chunhui. Ngeliatin presiden? Gak mungkin. Kamu kok bisa jadi presiden? Om, dia brengsek ninggalin istri dan anak. Tadi grup udah umumin. Presiden marah soal sini. Siapa lagi kalau bukan dia? Banyak orang gitu, kenapa dia aja yang jadi presiden? Pakai otak babi lu dong. Orang-orang di sini ada yang gak kenal. Mereka bakal jadi presiden. Aduh. Gak mungkin. Chunsheng, Lu. Hong Mei, aku kan udah bilang tadi, suamimu luar biasa. Kalian semua, saya sudah kasih kesempatan kalian. Oleh karena itu, kamu tidak melakukannya. Kamu ke kota. Akhirnya sukses. Kamu tak meninggalkan kami, kan? Dulu ketika saya masuk ke kota, ada kecelakaan, hampir tewas. Tuan Lin selamatkan saya ingin balas budi. 10 tahun aku usaha untuk dia. Saya sibuk, tak bisa pulang. Hong Mei, perhatikan aku. Saya Su Chunsheng. Aku tak akan tinggalkan kalian. Paul, kata-katamu saja sudah cukup. Yun Bun, apakah kamu dengar ayahmu? Dia tak meninggalkan kami. Kalian semua dengar, suamiku, dia bukan orang buruk. Selama beberapa tahun ini, selalu bekerja keras tanpa henti. Siapa tahu kebenarannya? Hong Mei, ini semua kesalahanku. Aku telah menyakitimu. Aku pulang dan tidak akan pergi lagi dari sekarang. Tidak ada yang bakal menyakitimu. Aku tidak takut diperlakukan buruk. Satu-satunya hal yang kutakut apa yang kamu alami di luar. Selama kamu baik-baik saja, apapun yang terjadi padaku tidak apa-apa. Aku telah menyakitimu. Maafkan aku. Dia tidak salah di luar. Dia, Su Chunsheng, juga bukan orang baik. Tentu saja. Mustahil tidak pulang selama 10 tahun. Kenapa diam saja? Toko. Kalian percaya? Apakah aku sebaik hati Hong Mei? Apa? Pak Su, kami menemukan kartu bankmu. Di mana itu? Dalam 3 hari terakhir, ada catatan pengeluaran. Tempatnya di Desa Su. Hari ini nggak boleh keluar. Akan aku hitung satu-satu. Selidiki sampai tuntas. Ketua desa, jangan bergerak. Mau apa kamu sebenarnya? Jangan sombong karena uangmu. Mempermalukan orang lain. Oke, kita urus satu persatu.
Bangun jalan dan sekolah untuk desa Su. Sumbang banyak uang. Hati nurani saya bersih. Bagaimana dengan kalian? Saya sudah berbuat baik untuk desa ini. Mempermalukan istri dan anakku. Hari ini aku akan hitung satu persatu. Kamu adalah ketua desa. Tentu saja aku mulai dari kamu dulu. Ingat itu. Pintu hari ini, kamu nggak bakal bisa kabur. Orang Su, apa tujuanmu? Kok bisa ada orang seperti kamu? Chunsheng, biarkan saja. Aku suamimu. Tak biarkanmu tersakiti. Hormat, balas hormat. Kalau ada yang menyinggungku, aku akan balas lipat ganda. Mubu, jangan lanjutkan omonganmu. Semua ini mestinya dia lakukan. Kan kamu lupa bagaimana dia dulu bersikap pada kita? Sebagai ayah dan suami, kenapa tidak membela keadilan kita? Lin Bin. Cepat ke sini. Tekan mereka semua. Pukul mereka sampai tak berdaya. Sudah selesai. Pukul seperti yang kalian lakukan pada Hong Mei. Panggil kepala sekolah Chunhui sekarang. Kalian mau ngapain? Jangan gunakan jumlah banyak. Tunggu dulu. Iya. Itu apa? Itu kartu apa? Iya. Ini bukti bahwa Zhang Hongmei menggoda suamiku. Chunsheng, aku tak pernah menggoda suaminya. Aku percaya kamu. Aku bakal salah tuduh istri kamu. Kamu meninggalkanku belasan tahun. Istri kamu bakal menunggu seumur hidup. Kartu ini kartu bank milik grup Chunhui. Kertas ini ada cap resmi grup Chunhui. Bukankah ini bukti bahwa Zhang Hongmei goda suamiku? Neti, aku akhirnya ngerti. Oh, jadi begini katanya. Begini, maksudnya apa ini? Keluargamu pencuri dan pezina. Ngomong kosong apa sih? Mak, berani ngomongin ibuku. Yun, kamu gara-gara apa? Maaf ya tadi, lepasin aku. Kartu ini milik Presiden Chunhui. Yang punya kartu ini pasti dekat sama Presiden. Jadi, tadi aku salah kenal. Baiklah, Su Chunsheng. Tadi aku hampir percaya ada kesalahpahaman. Sekarang pun kalian masih menipu. Tanggap dia untukku. Tunggu sebentar. Aku ingat kamu yang memukulnya. Apa kamu benar-benar wakil direktur cabang dari grup Chunhui? Kamu cuma lihat kartu bank dan menghakimi. Apa takut salah paham? Ada salah paham di sini. Bagaimana kartu presiden bisa ke tangan orang luar? Ada salah paham apa lagi? Tangkap dia. Tunggu dulu. Bagaimana kamu punya kartu ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bohong. Kamu yang kirim, kenapa tidak tahu? Jangan bohong, ini tanda tangan presiden. Hubunganku apa? Kartu ini nggak mungkin milikmu. Baru mengerti. Bertahun-tahun aku beri uang Hong Mei. Uangnya kemana? Kamu, wanita ini, ambil semua uangnya. Kartu ini bukan milikmu. Karena kartu ini milik Hong Mei. Kamu sudah paham belum? Sulan Hua, kenapa tadi kamu fitnah Hong Mei bilang dia goda pria? Cuma karena kartu bank kecil ini. Padah. Kamu tahu ada berapa uang di kartu ini? Aku pasti tahu. Ada 5.000 2 juta di sini. Apa? Aku nggak tahu kan? Bagaimana mungkin aku tahu? Uang di kartu ini dari aku. Tidak cuma uang itu aja. Ada juga uang keluarga 3Y. Fiao Yang, aku paham kenapa kamu kesal. Sejak kakeknya meninggal, kamu belum pernah tahu soal uang ini. Bosku, kartu ATM sudah terkirim. Lalu, apa hubungan Tuan Susan dengan Anda? Anda sudah siapkan uang untuknya. Oh, Tuan Susan. Dia baik padaku. Bisa dibilang, keluarga keduaku. Kesehatannya selalu rapuh. Dengan uang ini, beliau bisa berobat ke rumah sakit. Ah, iya. Jika dia datang minggu ini untuk kontrol, cari dokter terbaik untukku.
Bawa. Silakan pergi. Artinya begini. Jadi, dulu Anda bantu ayahku ya? Kartunya ini. Ini pengganti rugimu. Maaf ya, tak pernah terpikirkan Paman San meninggal dini. Fiao Yang. Xiao Yang, jangan percaya dia adalah bos hanya karena bicara sebentar. Kalau dia keluar bekerja beberapa tahun, dia bisa jadi bos. Aku bakal makan bara api saja. Dia pura bos dan pukul istriku. Wajar kalau warga marah. Sekarang kulihat, matikan kamu pun gak masalah. Katakan aja itu milikmu. Hah? Mencuri adalah pelanggaran hukum. Katakan curi, ya curi. Aku akan bicara di depan warga hari ini. Xu Chunsheng, kata-kataku hari ini benar. Di mana? Kamu tahu nggak sih? Nggak ada yang kenal sama bos Chunhui Group. Sengaja bikin cerita dramatis ini. Wakil Presiden Zhang, kartu ini benar-benar asli dan berasal dari saya. Kamu mau bantu siapa sebenarnya? Anggrek, Bawa ayahku ke rumah sakit. matikan dia buat aku. Matikan dia buat aku. Shulan Hua, aku udah bilang. Membayar 2 kali lipat. Membayar 2 kali lipat. Chu Chunsheng, Apa yang kalian lakukan? Hari pendaftaran, kan? Kenapa begitu kacau? Kepala sekolah. Pak Zhu, dengarkan ini. Ada keluarga dengan perilaku buruk. Mereka perilaku buruk dan pura-pura pejabat. Anak-anak mereka layak bersekolah di sini. Sudah bertemu dengan Pak Zhu. Om, kenapa kamu kenal Pak Zhu? Siapa bilang dia kepala sekolah? Pengurus rumah ketua lama. Oh, sekarang baru sadar, lama tak jumpa. Anda jadi kepala sekolah. Pak Zhu, belum selesai bicara. Dia tadi memukul orang. Curiga keluarga mereka suka kekerasan. Tindakan mereka sangat buruk bagi siswa sekolah. Tidak akan. Keluarga kami punya anak baik, Yunyun. Suyun ini sering berkelahi di desanya. Saya sarankan Suyun dihilangkan dari daftar siswa yang layak di desa Su. Siswa seperti ini akan merugikan sekolah kami. Ayahnya begitu, bagaimana bisa mendidik anak baik? Mereka hina ibu saya dulu. Keluarga itu yang dimaksud? Betul. Chunsheng, lama tak bertemu. Bapak Zhu, Kenal dia, Pak Zhu? Pak Kipsek Zhu. Ini ayahnya suka kekerasan dan barusan pukul orang. Benar, Pak Kepsek Zhu. Dulu dia mencuri material bangunan dari desa kami. Desa kami banjir besar. Ibu Suyun sikap buruk. Anak-anak keluarga ini. Sekolah mana yang mau menerima anak seperti ini? barusan kamu ngomong apa? Mencuri material bangun. Beraninya dia menyinggung bos besar kita. Pak Kepsek Zhu, maksud Anda apa? Maksudnya apa lagi? Kamu pikir grup Chunjui, kenapa mereka beri desa Su jalan dan investasi? Bukan karena suamiku hebat. Perusahaan menghargainya. Bukan sama sekali. Aku. Dia cuma manajer kecil. Ngapain harus peduli? Dia memang presiden grup Chunhui. Bukankah ini nyata? Suamiku, bagaimana sekarang? Karena kamu, wanita boros ini. Kamu selalu jadi beban dan membawa sial. Bosu, ini salahnya wanita boros itu. Ini bukan urusanku. Aku nggak tahu apa-apa. Maafkan saya, bos. Saat ini saya. Jangan marahi saya lagi. Saya sudah minta maaf. Siapa yang aku benci paling? Orang kaya kamu. Laki-laki tak berbakat malah pukul istri. Gak berguna. Pak Jo, aku nggak nyangka. Kamu jadi kepala sekolah di sini. Udah lama nggak ketemu. Setelah pensiun. Penasaran banget. Tempat itu kayak gimana? Melahirkan jenius bisnis sepertimu. Pas banget. Kamu buka sekolah di sini. Saya jadi kepala sekolah. Sebagai masa pensiun. Ini anak Chunsheng kan datang ke sini. Biar aku lihat. Anak ini terlihat cerdas seperti Chunsheng. Benar, dia anakku.
Tenang. Urusan sekolah anakmu. Aku akan atur semuanya. Urusan hari ini, kamu tahu semuanya. Kamu satu-satunya anak Tuan San. Aku yakin. Kamu tahu mana benar, mana salah. Beriku waktu. Biar aku pikir dulu. Simpan kartu ini. Ini hutang saya sama bapakmu. Tak usah. Dulu ayahku bantu kamu. Bukan demi uang. Kalau dia masih hidup, pasti tidak mau. Iya, Mas Chun Sheng cuma salah paham. Betul, salah paham karena kepala desa. Iya. Aku kan sudah bilang sejak awal, kau terlihat hebat, pasti orang yang bisa jadi sesuatu. Menurut saya, kan benar? Iya, Mas Chun Sheng. Kamu sukses. Harapannya kamu bisa bantu lebih banyak. Iya, benar sekali. Yo, lepas panduknya aja. Kalian jangan cuma gangguin, cepetan kabur. Sulan Hua. Mau ngomong apa lagi? Mustahil banget. Gak mungkin kamu jadi presiden grup Chunhui. Dia pasti bukan bos. Dia nggak mungkin jadi bos. Wah, Om, gimana bisa kayak gini sih? Baru aja tanya ke pusat. Mereka bilang bos grup emang ke desa Sujia. Tapi dia nggak datang sendiri, anak bos lama juga ikut. Nggak tahu cara kamu bohongin Pak Zhu. Nggak lihat bos grup, tapi udah lihat anak bos lama. Orangnya di mana? Sepertinya Lin Xuying akan datang. Aku tidak tahu. Oh, tampaknya mereka sudah siap. Dia mengenal putri ketua. Ternyata mereka berdua hanya menyusun sandiwara untuk kita semua. Kepala sekolah Ju. Atau apa? Kepala sekolah Ju. Apakah mereka punya bukti untuk memerasmu? Kenapa kamu bisa bergabung dengan mereka? Aku rasa aku paham soal surat itu. Guru O, Anda pernah jadi pengurus rumah ketua? Pasti kenal pejabat Chunhui. Tambahkan, dia kenal pejabat penting di Chunhui. Surat ini dari kepala sekolah Zhu ke Hong Mei. Uang ini untuk membangun sekolah. Pada! Kamu omong kosong. Tanya saja kepada semua orang, apakah mereka pikir begitu dulu kamu cuma anak miskin? Tapi siapa percaya? Aku paham. Wajar saja. Kenapa sekolah di desa kita kecil banget? Ternyata ada yang kaya dari uang desa waktu Zhu datang. Aku awalnya pikir dia guru tua yang serius membantu perkembangan desa. Dia main sama cewek desa. Kamu sedang mencemarkan nama baiknya. Mencemarkan nama baik. Kamu sudah tua banget tidur sama Sang Hong Mei. Jelas kamu bersalah. Gak nyangka kalau Zhang Hongmei masih menarik meski tua. Nunggu Shu Chun Sheng. Dulu aku segan sama dia. Gak nyangka dia udah lama mesra sama si tua itu. Kenal muka nggak kenal hati. Omongan benar. Keluargamu cuma pencuri-pencuri dan pengkhianat. Aku nggak tahan sama kelakuan kalian. Kejam banget. Penipuan dan pukulan nggak pantas di Sujia. Langsung coret dari daftar keluarga, usir dari Sujia. Hentikan orang-orang Nyari mobil. Chu Chun Sheng mau balik ke desa. Sekarang gak ada rumah. Gimana bisa balik ke desa? Kalau mati, siapa tahu di mana makammu? Sulan Hua, bicaramu tidak bijak. Cukup, Ko Chun Sheng. Nyalimu besar. Menyamar jadi bos, tahukahmu? Kesalahannya fatal bagi grup Chunhui. Aku hampir tertipu juga oleh hebat juga paman. Sepertinya Presiden belum datang. Bawa Zulao pergi dan biarkan dia beristirahat. Bawa Zulao keluar. Dia istirahat dulu. Saya laporkan ke perusahaan. Kalian akan menyesal. Tidak tahu siapa dia, bawa pergi. Sang Hong Mei, Su Chun Sheng, hari ini aku tunjukkan. Grup Chunhui tak bisa diremehkan, bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Menyamar bos, hina kita semua. Keponakan saya juga tertipu oleh kalian. Secara pribadi maupun resmi, kalian keponakan tertipu. Resmi atau pribadi, beri penjelasan. Apapun kataku, mereka tak percaya. Takkan berakhir baik. Hong Mei dan Yunyun harus aman. Ini bukan urusan mereka. Mereka nggak tahu apa-apa. Lepaskan dulu istri dan anakku. Ku beri jawaban. Berdasarkan apa? Kamu tak punya hak. Musibah bagi keluargamu.
Yang tinggal di sini semua jahat. Benar? Oke. Perusahaan kami Chunhui. Kami adil, tak sampai keluarga. Setuju. Hong Mei, ajak anakmu dulu. Nanti aku jemput kalian. Apa maksudnya? Kamu bakal ninggalin kita? Bukankah kamu sudah janji takkan tinggalkan kami lagi kan? Tenang, nggak apa-apa. Tenang, suamimu bisa banget. Lagi-lagi kalimat itu. Kamu selalu bilang begitu. Tenang aja, suamimu bisa banget. Banyak darah. Baru saja terjatuh. Aku sudah bilang. Suamimu hebat banget. Kenapa selalu bilang yang sama? Kamu selalu sendiri. Saya tulang punggung keluarga. Aku tidak bisa biarkan mereka tersakiti. Aku bukan pria sejati. Bawa anakmu pergi. Kau harus pulang. Yuk, Bun. Yo, semua berjalan lancar antara kita. Semua orang tetap di sini. Panggil orang. Kalian mau ngapain? Lepas dia. Lepas ibu saya. Kau mau ngapain? Aku nggak bakal ngapa-ngapain. Tadi kan kamu sombong banget. Hari ini aku bakal bikin kamu malu di depan mereka. Bodoh banget. Anak kecil, hari ini aku bakal ajari kamu sopan santun. Kamu gila ya? Aku gila. Anakmu yang gak pernah kamu ajarin, aku yang ajarin. Ada masalah apa? Anakku nggak perlu kamu ajarin. Kamu sulit menyelamatkan diri. Jangan sentuh putri saya. Bergeraklah dari sini. Cepat datang seseorang. Aku suruh kamu pindah. Jangan pukul lagi. Hentikan pemukulan. Chunsheng, Papa. Cukup sudah. Lanjutkan, orang bisa mati. Menipu aku, sekarang minta maaf. Aku rasa kamu layak mati. Kamu bodoh, paman urus sendiri. Gimana caranya mengatasi ini? Menurutmu gimana? Tindakanmu hari ini, gimana biar kamu ingat pelajaran ini? Kalau dia suka bohong-bohongan. Ambil besi panas dan tandai wajahnya. Nanti lihat dia tipu-tipu lagi. Cara ini lumayan. Nanti kalau dia lihat cermin, pasti ingat hari ini. Nanti kamu bakal nyesel. Mau mati masih ngotot, kasih dia perasaan. Tolong jangan. Hahaha, lepasin aku. Hongmi! Lepas aku! Chunsheng, aku juga mau bantu kamu. Ibu, bangunlah, Bu. Kamu harus mati. Kamu harus mati! Aku ingin mati. Tahu kekuatanku. Hentikan! Hentikan. Siapa berani sentuh dia hari ini? Siapa kau? Ini bukan urusanmu. Bicara. Kenapa kau pukul aku? Ingin bunuh kamu. Kamu tahu siapa dia? Bu, kenapa datang? Ayah Anda sehat kan? Mu. Takut bicara di depan Anda. Memukul Presiden Grup. Nanti giliran ayah jadi direktur. Dia emang presiden. Betul banget. Selamat ya. Cepat bantu dia berdiri. Antar istri saya ke rumah sakit.
Ayah, kamu gimana? Yunyun, temani ibu ya. Urusan belum selesai. Kok bisa kemari? Aku cuma mau lihat-lihat. Dia bikin kamu tolak aku 10 tahun. Dia sebenarnya seperti apa? Aku tanya kamu, grup subsidi desa Sujia setiap tahun. Berapa banyak? Untuk subsidi seluruh desa. Mendukung para pengusaha muda. Semua dicancel mulai sekarang. Apa? Istri dan anak dagang di kota butuh uang ini. Tanpa investasi, bagaimana kita bisa hidup? Ini Su Chun Sheng, uang dari grup. Meski benar presiden, kamu juga gak bisa putusin sendiri kan? Para hadirin, maaf ya. Investasi 1 miliar, dia emang bisa putusin sendiri. Mas Chun Sheng, mereka membuatmu marah, tapi kami tidak terlibat. Betul, Mas Chun Sheng. Kamu bertindak begini, bagaimana desa bisa bertahan? Saya bicara adil. Tidak ada hubungan dengan kami. Apakah kamu adil? Ketika saya dipukul tadi, Kenapa kamu tidak bicara adil saat itu? merasa dirugikan. Semua orang diam di tempat. Desa kita dulu tanpa bantuan grup Chunhui kan tetap bisa hidup. Jika lepas dari grup Chunhui, Kita tidak akan bisa bertahan. akhirnya aku memang terlalu baik kepadamu. Kelompok orang yang seenaknya berganti sikap. Aku terlalu baik padamu. Orang-orang yang suka goyah dan berpindah-pindah. Setiap tahun, lampu jalan, internet, dan sinyal TV semua didanai oleh perusahaan. Betul. Perusahaan mendanai internet, lampu jalan, dan sinyal TV. Kabel baru pakai meteran perusahaan. Setiap bulan ada potongan biaya. Aku sangat baik padamu. Sebuah kelompok orang yang lupa berterima. Aku benar-benar keliru. Tidak apa-apa. Yang lama boleh tetap ada, tapi bantuan penuh. Semua dibatalkan. Su Chun Sheng, jangan terlalu jauh. Kamu rusakkan bendungan desa, utangmu pada kami. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu begitu baik kepada penduduk desa? Pertama, bendungan tak ada hubungan sama aku. Walau aku yang rusakkan. Subsidi saya sudah lebih dari cukup untuk ganti rugi. Tidak. Jangan anggap semua orang sama. Penuh niat jahat membangun desa. Butuh alasan. Kakak Chun Sheng, saya. Tidak. Aku yang harus mengajakmu berangkat. Kalian berdua. Chun Hui tidak butuh kalian. Benar. Suding, tolong bantu aku. Pukul mereka habis. Oke, sudah paham. Astaga. Dasar bodoh. Aku pergi, brengsek. Kenapa? Papa? Kenapa setelah aku pulang, kamu diserang? Iya. Ayahmu disakiti, siapa yang berani? Penduduk desa. Siapa yang menyakitimu? Aku akan tangani. Masih bisa jadi siapa lagi? Su Chun Sheng brengsek. Dia pulang dengan rombongan. Ayah diperlakukan buruk. Bukankah dia hilang selama 10 tahun? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Bawa rombongan. Dia pasti tidak berhasil di kota, bukan? Anakku. Aku tahu pikiranmu. Tenang saja. Itu Chu Chun Sheng. Tidak punya pengaruh. Bukan begitu. Bagaimana dia bisa memukulmu? Alasannya adalah... Ouch, pelan-pelan ya. Jangan emosional. Karena dia menipu semua orang. Dia hanya pura-pura. Pura-pura bos Chun Hui. Sebelum orang-orang sadar, dia sudah memukul ayah. Apa rencanamu? Aku akan segera bertindak. Anakku, biarkan dia saja.
Sekarang era hukum. Ayah, jangan terlibat. Lalu, kamu mau gimana? Chu Chun Sheng ingin pulang bangga. Aku ada rencana. Malam ini, Di sini aja, oke. gimana nih? Oh, Ayah, Ayah, Syekh ke sini. Hong Mei membaik. Istirahat aja dulu. Ngapain masih kelewat sopan sama aku? Chun Sheng, kamu baik? Nggak ada apa-apa, badanku sehat banget. Beberapa tahun di kota, nggak kerja apa-apa, cuma olahraga aja. Lihat sendiri. Ya sudah, ayah. Aku tahu kamu pintar. Anakku besar. Yi Yun sangat memahamiku. Chun Sheng, Izinkan aku memperkenalkan. Putri Tuan Lin yang menyelamatkanku. Putri Tunggal Chunhui Group Lin Shuing. Hai semuanya, sering dengar kakak Chun Sheng cerita tentang kalian, akhirnya bertemu. Ini hadiah untuk kalian, silakan terima. tak usah. Kalau kamu tak mau bawa, aku bawa untukmu. Anak penyelamatku pun tak perlu terlalu dekat. Dia anak penyelamatku. Tidak perlu terlalu dekat. Jangan terlalu peduli katanya. Tidak masalah. Oh benar kakak Chun Sheng, katakanlah, benarkah semua investasi di desa Sujia dibatalkan? Chun Sheng, benarkah? Kenapa aku tidak boleh marah? Iya, Ma. Kamu masih peduli padanya setelah mereka buruk pada kita. Bukan begitu juga. Utamanya dulu di desa. Ada beberapa orang yang dulu baik pada kami. Lupa sekolah dasar. Ingatlah Bibi Wang yang tinggi rahasia berita sekolahmu. Pak Zhang dari desa kita dulu. Dia diam-diam kirim sayur ke rumah. Lalu ada istri Tisu. Bawa daging buatku. Biarkan Yunyun istirahat saja. Cukup sampai di situ. Aku paham apa yang kamu maksud. Bong Mei, bukankah kamu sudah tahu siapa aku? Hanya ingin menakut-nakuti mereka, santai saja. Tidak akan menghakimi semua. Baiklah, sudah baik. Ada masalah besar. Chun Sheng, Ada masalah besar. Paman Chu, Terjadi apa? Xu Chen mau pergi ke gunung belakang dengan anaknya dan beberapa warga desa. Bukankah gunung belakang pemakaman keluarga Su? Xu Chen mau katakanmu rusak bendungan dan hancurkan desa. Ayahmu tidak pantas di sana, akan dipindahkan. Bagaimana mereka bisa begini? Terlalu berlebihan, apa rencanamu? aku langsung ke sana. Chun Sheng, aku ikut sama kamu. Jangan menyakiti ayah. Bong Mei, kamu jangan ikut pergi. Badanmu lemah, istirahatlah. Kamu tinggal aja rawat ibumu, santai saja. Tenang, aku urus ini. Aku ikut sama kamu. Ma, lihat mereka dulu. Wen-Wen? Iya. Bener nggak sih soal Su Erleng ini? Benar, Xu Erleng dulunya yang ganti material bendungan. Aku punya bukti yang cukup. Ini Su Chun Sheng. Kalian bilang aku yang rusakkan bendungan. Cepetan ikut. Bawa kalian ke pelaku mobil. Nggak cepat-cepat naik mobil. Yuk cek aja, nggak bakal rugi kok. Ayah.
Udah gitu aja. Buruan, selesai cepat, dapat uang, pulang awal. Hai Erlang, kamu punya relasi. Begitu cepat, cepat dapat bantuan. Betul sekali. Lihat dulu siapa ayahku. Berani menghina saya. Jangan salahkan aku kasar. Aku penasaran ketika rumahmu dirobek. Apa ekspresinya? Hentikan. Hentikan. Gadisnya keren. Tampak dari kota besar. Anak itu luar biasa, tapi tetap tidak boleh. Jangan melawan Su Chun Sheng. Mengapa bawa kami ke sini? Apa yang kamu inginkan? Kamu tahu tempat ini? Tentu saja aku Kamu tahu bahwa kami, bukankah pelaku utama masih hidup? pelaku ada di sini. Kakak, apa kita salah paham? Aku bingung dengan kata-katamu. Sudah cukup anakku. Ini dia Su Chun Sheng. Su Chun Sheng sekarang tampak rapi. Sombong sekali. Bawa 2 wanita. Apakah kamu yang memukul ayahku dulu? Lepas tanganmu sekarang. Bawa teman-temanmu dan keluar dari sini. Tidak. Jangan pura-pura jadi bos. Ayah sudah bicara. Kamu penipu. Nah, semua orang di desa tahu. Jangan pura-pura bawa orang-orangmu keluar. Apakah kamu seorang perampok? Kamu benar-benar pikir ini daerah? Ada. Semua tanah di sekitar desa ini milik Chun Hui Group. Suamiku adalah bos Chun Hui Group. Dia bebas melakukan apa saja. Astaga. Jangan bicara soal makam. Nenek moyangmu digali, dibuang ke lembah. Jangan bicara makam leluhurmu. Tak apa jika leluhurmu digali dan dibuang. Jangan tertawa. Pertama kali dengar. Manajer kecil dari kantor cabang juga bisa disebut bos. Maksudnya apa? Kenapa pindahkan makam? Dasarnya apa? Sebab aku kepala desa. Aku ada duit. Kalau mau pindah ya langsung aja pindah. Uang saja sudah cukup. Pola. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Nanti lo bakal tahu. Tunggu dulu semuanya. Nanti aku kasih kejutan buat kalian. Ku Chun Sheng. Apa trik baru kamu? Boba. Astaga, ini tidak masuk akal. Bapak, uangnya luar biasa banyak. Dengan uang bisa lakukan apa saja. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang pergi ke rumah Su Chen mau untuk pindahkan makam. Uangnya di sini. Ambil bebas. Yang ini. Pasti bercanda ya? Saya serius. Asalkan kalian mau pergi. Masing-masing 1 juta. Pikirkan dengan baik-baik. Su Chun Sheng itu penipu ulung dan sampah masyarakat. Uang dia. Uang curang berani ambil. Su Chun Sheng, kata-kata dijalankan. Pertimbangkan dengan baik. Alang, saya punya banyak. Ayah, apakah sudah dicek benar? Dia kelihatannya bukan orang tanpa pengaruh. Pikirkan matang-matang. Walaupun dia sekarang kaya, kalian demi uang saja akan membantu ini. Pelaku kehancuran bendungan. Fahmi. Dulu dia mencuri bahan untuk bendungan. Bendungan ambruk. Banjir melanda seluruh desa kami dan kalian tahu hal ini. Kalian berubah pikiran. Mau membantu dia. Astaga. Sesama warga desa. Kalau kalian masih ada nurani, datang bersama saya. Kubur leluhur pelaku. Pindahkan makamnya. Hidup dengan nurani kita sendiri. Jangan sombong hanya karena punya uang banyak. Saya merasakan. Saya tidak peduli. Benar sekali. Banjir besar dulu. Istri dan anak-anakku pergi. Su Chun Sheng, aku tak lupa padamu. Maafkan saya. Hari ini kamu mungkin akan menyesal. Apa maksudmu? Pelaku utama bukan saya. Itu dia.
Jangan bohong, bukan aku. Kamu yang curi bahan bendungan. Bukannya kamu ya? Jangan tuduh aku seenaknya. Loh, gimana? Bos Chunhui Group tidak akan fitnah kamu. Bos Chunhui Group. Apa? Dia nggak ada hubungan? Masih pura-pura ya? Dia cuma palsu. Paman dari suamimu. Dia sudah ketahuan. Nggak asli. Kamu nggak peduli anak dan menantu di rumah sakit. Kamu? Maksud kamu apa? Halo. Nomor tidak bisa dihubungi. Kamu? Lo ngapain mereka? Kalian ngapain anak dan menantuku? Nggak ada apa-apa. Mereka cuma bayar kesalahan mereka. Bayar harganya. Bukan. Presiden Chunhui, tunggu. Bukan Su Chunsheng yang hancurkan bendungan. Itu kamu, Su Erleng, bukan aku. Katanya masuk akal. Presiden Chunhui takkan menuduhmu. Warga desa, tolong bantu saya. Warga desa. Hidupku susah. Aku dituduh orang jahat. Memaksa kami. Astaga. Kepala desa, siapa yang mengancammu? Banyak orang di desa Sujian. Menurutku, siapa yang berani? Masih siapa lagi? Dia. Su Chunsheng. Presiden grup Chunhui. Apa? Bagaimana mungkin? Benar. Benar, dia di bendungan. Melihat kami, Su Erleng. Dia memaksa kami. Jangan ungkap skandalnya. Dia tidak bisa menyembunyikan. Jadi, dia datang dan tuduh Su Erleng. Mustahil. Bukan mustahil. Dia. Aku menolaknya. Dia melukai anakku dan menantuku. Sekarang tidak bisa menghubungi mereka. Apakah Anda serius mengatakan ini? Tidak mungkin. Jangan biarkan dia bicara. Aku harus bertindak dulu. Tentu saja itu benar. Dia adalah presiden besar grup Chunhui. Kenapa dia akan mengakui hal itu? Itu benar sekali. Dia sekarang mampu menjadi presiden Chunhui. Dalam pandangan saya, dia pasti pakai cara-cara kotor. Perkataanmu bisa dipertanggungjawabkan hukum. Hei gadis bau, siapa kamu? Kamu nggak punya hak bicara di sini. Astaga. Jangan bicara sama mereka. Mereka sudah di ujung tombak. Dia pasti sudah dekat. Bukan itu bos Wang dari kota kecamatan? Kenapa dia di sini? Iya juga. Dulu dia sewa banyak lahan di desa kami. Kok dia muncul juga, Pak Wang? Kenapa pakai datang tiba-tiba? Ngomong aja. Dulu 10 tahun. Ini dia Su Erleng. Jual bahan bendungan kalian diam-diam ke aku. Maksudku Om Su. Lo ternyata. Jangan dengar dia. Nggak mungkin dia bayar Pak Wang buat fitnah aku. Aku punya. Kwitansi dan percakapan waktu itu. Su Erleng lo. Erleng, lo bilang, Su Chunsheng, curian bahan bendungan? Astaga, gue aja nggak tahu. Dasar brengsek. Sudahlah. Berhenti berpura-pura. Hei, kau harus membayar harga untuk kesalahannya. Mencuri material untuk proyek bendungan. Menurutmu bisa kabur? Hong Mei. Chunsheng, semua sudah tahu. Banyak orang minta maaf dan bawa hadiah. Apa pendapatmu? Baru keluar dari rumah sakit. Harus benar-benar istirahat. Menurut saya, hanya lihat statusmu. Siapa peduli? Siapa suruh makan cemilan aku? Kamu ngapain di sini? Hei, kamu anak kecil. Jangan dipikirkan. Aku di sini untuk belajar dari kakak Chunsheng. Dia legenda bisnis dari grup Chunhui kita. Bukan kakak Chunsheng? Shuying, kapan rencana kamu pulang?
Ayah kamu tahu kamu udah lama keluar. Apa dia bisa tenang? Aku bilang lagi nyari kamu. Dia lega. Iya, Chun Sheng, kamu bilang mau keluar. Tujuan kamu kemana? Ah, iya. Mau kunjungin Om San. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Mau aku ikutan? Tidak usah. Aku mau ngobrol sama Xiao Yang. Oke, cepet balik ya. Aku masak dan tunggu di rumah. Hah? Mas Chun Seng, aku ikut ya? Angba, Ma, nggak usah lihat dia aja. Suding. Jangan lakukan ini lagi ya. Takut Hong Mei salah paham. Ada apa sih? Aku selalu suka kamu. Kan aku udah bilang banyak kali. Aku udah punya istri dan anak. Nggak mungkin. Aku paham. Kamu tolak aku bertahun-tahun. Biasa aja. Aku tidak akan merusak keluargamu. Aku cuma pengen tahu. Perempuan yang membuatmu terus mengingat. Dia kayak gimana sih? Kamu bilang aja. Dia lebih bagus di mana sama aku. Bukan soal baik atau jelek. Dia istri saya dan saya suaminya. Sejak hari pernikahan kami, hubungan kami tak terpisahkan. Apapun keadaannya, paham? Baik, aku paham. Sudah selesai. Aku akan berkeliling sendiri. Ayah, aku sudah di sini. Sudah begitu lama. Kurang menjaga diri. Aku juga lelah. Kadang-kadang. Chun Sheng, kenapa kamu tiba-tiba datang? Menemui Tuan San. Tuan San, aku datang untuk menjengukmu. Maaf, aku telat. Minumlah lebih banyak. Xiao Yang, beberapa tahun terakhir ini telah mengalami penderitaan. Lepaskan semua kemarahanmu padaku hari ini. Ayah, aku sudah sampai. Sudah lama sekali. Kurang menjaga diri. Aku juga lelah. Terkadang. Chun Sheng, kenapa kamu tiba-tiba datang? Menemui Tuan Tika. Tuan Tika, aku datang untuk menjengukmu. Maaf. Minumlah lagi. Xiao Yang, selama beberapa tahun terakhir, kamu telah mengalami penderitaan. Sekarang kamu boleh curahkan semua kekesalanmu padaku. Ini aku tidak bisa terima. Kartu ini wajib kamu terima. Kartu ini 24.000 dipinjam dari Tuan Tika.
Soal uang ini, aku harus mengembalikannya. Lagi pula, Xiaoyang, apakah kamu mau melanjutkan impian Tuan Tika? Apa yang kamu maksud? Pak Su sudah meninggal. Posisi kepala sekolah Chunhui kosong. Saya rasa tidak ada yang cocok. Tidak ada yang lebih cocok dari kamu. Apakah kamu mau melakukannya? Wah, Chunsen, 10 tahun telah berlalu. Kamu sekarang punya usaha di kota. Aku hanya perempuan desa. Aku mungkin tidak sepadan. Kalau kamu memilih lain, aku nggak akan marah. Semoga kamu jangan lupa, kamu punya anak perempuan. Kita ngobrol yuk. Ayo kita pergi. Mong Mei! Mong Mei! Ayo ke sini. Beritahu aku apa maksud pesan ini. Hong Mei, oh Hong Mei. Aku dan Lin Xuying tak berhubungan. Gimana caranya aku jelaskan? Pak, Hah? ada orang lihat dia bawa ibu naik mobil ke kota. Siapa? Yang tadi sama kamu itu kan anak warga Lin. Tunggu, ayah segera membawa ibu pulang. Kamu mau ngapain? Mau bawa aku kemana? Nanti lo bakal tahu. Ayo naik mobil. Xiao Zhang berangkat. bosku kemana? Kantor pusat grup Chunhui. Keluar dari mobil. Masa aku harus nyuruh lo? Ayo berangkat. Bos sudah datang. Lin Suding! Lin Suding, lo mau ngapain sih? Lo bawa Hong Mei kemana? Lin Xuying, gue lagi nanya lo. Serahkan pada takdir. Selamat tinggal, hadirlah di hatiku. Chunsen, ukurannya cocok. Pas banget. Beneran? Beneran? Kenapa marah gitu? Lo pikir apa aku lakukan pada kakakmu? Fata. Kamu kakak Chunseng, ini pasti kakak Hong Mei. Kamu, harusnya kamu bilang awal, Hong Mei. Pesanmu apa artinya? Hampir bikin aku takut mati. Kamu berani bicara tanpa pikir posisi kamu. Kamu nggak tahu bahwa kakak Hong Mei beli baju. Dia istri kamu. Ya, ini kesalahan saya. Lihat kakak Hong Mei, dia tangguh di luar. Dia suamimu. Jangan terlalu tegang. Menyumpahi dinding. Kakak Hong Mei, aku minta maaf. Sebelumnya menyebabkan banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Itu kesalahanku. Tidak. Lihat kamu. Terima kasih sudah beli baju dan dandanin aku. Aku selalu penasaran seperti apa wanita itu. Penemuan dari berita. Wanita yang tak dilupakan kakak Chunseng. Sekarang mengetahui. Kakak Hong Mei, kamu sangat baik. Mulai sekarang, kamu kakakku. Adapun kamu, kalau ganggu kakak Hong Mei, aku urus kamu. Aku akan dengar kalian berdua. Papa, mana mama saya?
Mo, aku kira ibu tak peduli lagi. Anak kecil, bagaimana bisa ibu meninggalkanmu? Ibu, Anda sangat cantik. Ya, memang begitu. Istriku sombong cantik. Wanita itu, dia tidak ikut, bukan? Dia bukan orang jahat. Nanti panggil dia Bibi Lin. Betul, Bibi Lin itu orang baik. Kamu harus lebih hormat kepada orang lain. Aku nggak percaya Papa. Aku percaya Ibu. Jangan lari, ayah tertawa. Ayo, pulang dan makan. Tangkapmu, jangan lari. Yubun. Yukjun, Jun. Cepat, pasien perlu dioperasi sekarang karena penyakitnya kambuh. Tenang saja. Kuatkan dirimu. Perawat, tolong selamatkan putriku ya. Tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan putri saya. Junsen, semoga Yunyun tidak apa-apa. Wang Mei, Yunyun pasti aman. Pak Su, Profesor Wan, ahli bedah jantung terbaik, sedang menuju sini. Masih butuh waktu. Dokter bedah jantung kami juga yang terbaik. Biarkan dia memeriksa anak Anda dulu. Oke, cepat Ciat atur. Bombay. Sekarang beda dari dulu. Takdir anak perempuan saya. Sekarang kita mampu berusaha keras untuknya. Pak Su sudah menghubungi rumah sakit. Saya tunggu Profesor Wan di luar. Aduh, Anda Direktur Jia. Rumah sakit ini semakin tidak teratur. Orang besar akan datang. Kabur. Kamu maksud apa? Ini membosankan. Saya lagi sibuk banget. Kalian semuanya. Jangan buang waktu saya. Kami tipe orang seperti ini. Kami orang seperti apa? Kalian itu siapa? Hidup susah aja. Lupakan saja. Saya tak mau ribut dengan kalian. Jangan harap aku ikut. Operasi jantung sederhana aja sudah lebih dari 10 juta. Kalian bisa bayar. Kamu nyari cowok kayak gini, pasti susah banget ya. Jangan mikirin ini. Gak ngerti hati baik. Pak Direktur, Profesor, ada apa? Ini dia, asisten ketua grup Chunhui. Kami di sini untuk anak ketua. Aku dengar, udah sampai sini, gimana keadaannya? Bos besar. Belum lihat juga. Di mana? Pak Su. Apa yang terjadi? Direktur Jia. Mereka meremehkan kami karena miskin. Kami tidak layak operasi. Benarkah? Pak Dekan, dengerin aku ngejelasin. Saya nggak tahu sama sekali siapa ketua Chunhui itu. Rumah sakit kita nggak butuh dokter tanpa etika. Kamu dipecat. Pak Dekan, Anda. Pak Su, sakitnya anak Anda lebih penting, kita cek dulu. Makasih sudah capek-capek, baiklah. Pak Dekan, jangan begitu dong. Pak Su, saya bodoh. Jangan hilangkan pekerjaan saya, Pak Su. Lu emang. Pak Jia. Iya, saya. Yang pertama, aku nggak miskin. Aku sangat kaya. Lebih dari 100.000. Apalagi lebih banyak, saya juga bisa membelinya. Yang kedua, belajar obat demi nyawa. Bukan buat dekati orang kaya. Kamu tahu nggak ini namanya apa? Menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Seret dia keluar. Tuan Su, jangan biarkan saya kehilangan pekerjaan ini.
Wow! Mas Chun Sheng, kamu udah banyak membantu desa kita. Setelah dipikirkan, perlu acara sambutan besar untukmu. Kalau gitu, aku bakal. Terima kasih, Bu Bapak Su. Yunyun, jangan bobo dulu. Jangan tidur, cepet. Ayah, biar saya tidur lagi. Pulang aja. Tidur. Ayah, cepet. Kalau gitu, kita langsung. Pulang! Kita belum pulang.